Pada sebuah kesempatan, mahasiswa PSTK mengunjungi Desa Genggong untuk melakukan observasi. Sebagaimana seorang mahasiswa sosial tentunya berbincang dengan masyarakat mengenai kehidupan sosial, kesulitan yang dialami, dan lain sebagainya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenalkan, Bu, kami dari Universitas Pantang Menyerah. Kami pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai kondisi sosial masyarakat Desa Genggong. Oh iya adik-adik, ayo kita mari duduk di sini aja. Yuk. Perkenalkan Bu, saya Laila. Ini Iya. teman saya Natania. Oh iya. Wah, ada tamu ya Ibu. Iya, siapa ini Bu? Ini ada mahasiswa mau belajar di sini. Perkenalkan Bu, nama saya Laila. Ini teman saya Natania. Kami dari Universitas Pantang Menyerah. Kita mau tanya-tanya tentang kondisi ekonomi dan sosial di Desa Genggong ini. Baik-baik. BBM aman. Iya dek, kemarin kan BBM kan naik, itu agak susah ya buat kita. Saya dengar juga masyarakat pada ngeluh ya soal kenaikan BBM ini. Iya benar, apalagi ekonominya kurang. Kayak gitu. Benar, ditambah lagi barang pokok yang harganya cukup naik gitu. Ditambah lagi angkutan umum ini juga naik. Ih, Ibu. bener Ibu. Yang sebenarnya tuh kami di desa ada Bu, ada sapi gitu yang kami kelola secara kelompok di kandang. Iya Bu, sapi-sapinya di kandang kelompok ya. Berarti itu bisa jadi suatu potensi tuh Bu, bisa dikembangkan. Jadi Bu, menarik banget deh Bu. Boleh nggak sih kita lihat-lihat kandang sapi kelompok di desa ini Bu? Boleh, tapi kalau mau lihat-lihat mending itu datangin ke rumah Pak Lurah dulu, sekalian nanti cari informasinya. Nanti nih bisa diantarin sama Ibu Revi. Adik saya antarkan nanti. Boleh Bu. Yuk. Mari saya antarkan ke rumah Pak Lurah adik-adik. Mari. Yuk. Rumah Pak Lurahnya dekat atau jauh Bu? Enggak kok, deket aja. Ini sebentar lagi juga sampai. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya datang membawa mahasiswa dari Universitas Pantang Menyerah nih Pak. Nah, mereka ini ingin melakukan survei terhadap potensi dan permasalahan yang ada di desa kita, yaitu tuh Desa Genggong. Betul sekali Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila dan ini teman saya Natania. Kami tuh datang di sini untuk melakukan survei kecil-kecilan sih Pak, untuk melihat potensi dan permasalahan di Desa Genggong yang terkait dengan sosial dan ekonomi. Nah, agar nantinya kita bisa merumuskan nih pemberdayaan yang sesuai programnya, program pemberdayaan yang sesuai untuk masyarakat di desa gitu. Wah, menarik sekali ya programnya. Baik, jika begitu, saya izin pulang dulu ya adik-adik dan Pak Lurah, karena anak saya menunggu di rumah, soalnya saya belum membuat makan malam untuk dia. Wah, sayang sekali ya. Terima kasih Bu Reski sudah mengantarkan anak-anak ke sini. Titip salam juga buat suami sama anak-anak Bu Reski di rumah. Semoga sehat selalu. Baik Pak Lurah, nanti saya akan sampaikan. Terima kasih adik-adik semuanya, Pak Lurah. Saya izin pamit ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu, silakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mari. Ya. Hati, Bu. Mari adik-adik duduk di sini dulu, nggak apa-apa. Iya Pak. Silakan duduk adik-adik di sini aja kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa karena sudah bersedia untuk melakukan survei terkait kondisi sosial ekonomi di Desa Genggong ini. Kalau boleh tahu adik-adik ini dari jurusan apa ya? Kami itu dari Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Pak. Oke, kalau untuk surveinya sendiri rencananya mau berapa hari atau berapa lama di sini? Rencananya 1 bulanan sih Pak. Apakah kami boleh menjadikan desa Genggong ini sebagai tempat implementasi pemberdayaan kita? Tentu saja boleh. Kami sangat menyambut baik kegiatan adik-adik semua untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di Desa Genggong ini. Oke. Tapi sebelum itu boleh tahu dong Pak potensi serta permasalahan yang ada di Desa Genggong sendiri. Kalau menurut Bapak sendiri, ada nggak sih di Desa Genggong ini permasalahan yang mungkin sampai saat ini tuh belum teratasi seperti itu Pak? Oh iya Pak, tadi tuh kami mendengar dari ibu-ibu di sekitar sini itu kalau di desa ini tuh banyak sapi perah yang ada di kandang kelompok tapi belum dimanfaatkan susu hasil dari sapi-sapi tersebut. Itu bagaimana ya Pak?
Oh iya, memang di sini ada potensi terkait sapi perah yang bisa dimanfaatkan susunya, tapi selama ini masih dimanfaatkan secara pribadi. Hal tersebut dikarenakan karena sumber daya dan pengetahuan dari masyarakat Desa Genggong ini yang masih kurang. Mungkin adik-adik di sini bisa membantu masyarakat untuk lebih memanfaatkan potensi susu sapi perah yang dimiliki di Desa Genggong ini. Wah baik Pak, kita boleh nggak sih lihat-lihat nanti ke kandangnya? Wah, boleh banget. Sekarang mau ke kandang langsung? Boleh. Udah? Yuk. Kemudian, kami diarahkan Pak Lurah untuk melihat salah satu kandang sapi yang ada di Desa Genggong. Di sana, kami melihat potensi sapi yang mumpuni dan lahan hijau luas yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan sapi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Lurah mengenai potensi yang ada di Desa Genggong dan masalah yang dihadapi, kami mendatangi Dinas Peternakan yang ada di kabupaten setempat untuk melakukan konsultasi dan mengajak Dinas Peternakan untuk bekerja sama melakukan sosialisasi mengenai perawatan sapi perah di Desa Genggong agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberdayakan masyarakat. Setelah mendapatkan penjelasan dari Dinas Peternakan, kami sepakat untuk melakukan pertemuan dengan Pak Lurah untuk merencanakan sosialisasi. Nah, jadi di sana nanti ada kandang sapi, terus sapinya berjumlah 30 sapi betina. Sapi-sapi tersebut biasanya dimanfaatkan susu perahnya oleh masyarakat Desa Genggong ini. Nah, melalui 30 sapi yang ada di Desa Genggong ini, rencana pemberdayaan seperti apa yang akan kalian berikan kepada desa ini? Mungkin dari kami itu karena banyak susu-susu yang dihasilkan gitu ya, mungkin dari produksi susu dan juga inovasi dari produk susu itu. Kalau dari Desa Genggong sendiri udah pernah belum menjual produk olahan susu sapi dari masyarakat? Untuk produksi susu sapi perah ini sejauh ini masih dimanfaatkan untuk pribadi. Diperjualbelikan pun biasanya ke tetangga saja, tidak sampai ke pasar-pasar. Wah, berarti masih kurang ya Pak dalam promosinya, padahal itu tuh bisa menjadi suatu potensi apabila dikembangkan gitu. Iya, benar sekali. Hal tersebut karena pengetahuan SDM dari masyarakat Desa Genggong ini yang masih kurang. Jadi masih perlu dikembangkan agar pengetahuan terkait pemanfaatan susu sapi perah ini bisa dimaksimalkan. Gimana kalau kita ajarin masyarakat Genggong gimana cara mengolah susu sapi yang benar sehingga bisa menambah ekonomi masyarakat Desa Genggong ini? Wah, saya setuju tuh Pak Lurah sama ide dari adik-adik dari Universitas Pantang Nyerah ini. Wah, baiklah. Rencananya adik-adik ini kapan akan melakukan kegiatan sosialisasi di Desa Genggong ini? Mungkin Bapak bisa memberikan waktu selama 3 hari agar kami bisa sekalian menyusun ya Pak rencana, terus penjelasan dan juga output dari program yang akan kami berikan kepada warga Desa Genggong. Nah, kami itu akan berusaha semaksimal mungkin dan secepat mungkin dalam menyusunnya. Gitu, Pak. Oke, baik. Mungkin nanti bisa melakukan kegiatan sosialisasinya di Balai Desa dan nanti akan saya bantu sebar undangan ke masyarakat Desa Genggong. Ya Pak, terima kasih Pak. Yuk lanjut.
Bersama dengan Dinas Peternakan dan didampingi Pak Lurah, kami dan masyarakat Desa Genggong melakukan pembersihan pada kandang sapi. Selain itu, dari Dinas Peternakan juga melaksanakan pengecekan pada sapi-sapi milik warga. Tiba di hari sosialisasi, kami menjelaskan kepada warga mengenai cara perawatan sapi dengan benar beserta kiat-kiat pencegahan PMK yang sedang merebak. Warga menyambut baik sosialisasi kami dan paham akan ilmu yang kami bagikan. Oke Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ide baru mengenai inovasi rasa susu sapi sebagai strategi pemasaran di Desa Genggong ini. Wah, menarik sekali ya Mbak, saya tidak sabar untuk mencicipi rasanya. Oke, baik Ibu semua, setelah ini kami akan melakukan survei rasa gitu ya Bu. Jadi nanti kita akan mencoba mencicipi rasa-rasa dari susu yang akan kita produksi. Nanti diambil suara terbanyak, dan kalau misalnya udah ada hasilnya, kita akan sebagai fokus pengembangan gitu. Oke sih Mbak, tapi apakah dengan menambah rasa ini gizinya akan tetap baik ya Mbak? Iya, kami tuh takut gizinya akan berkurang kalau dikasih inovasi. Tapi menurut saya malah bagus loh Ibu, karena rasa-rasa susu sapi ini bisa meningkatkan anak-anak untuk lebih suka untuk meminum susu. Saya benar setuju sama Ibu Reski, karena yang kita fokuskan di sini sekarang adalah inovasikan kepada produk susu-susu. Nah, maka dari itu penambahan variasi rasa itu bisa kita lakukan sebagai solusi dari inovasi tersebut. Oh iya, lagi pula kita bisa pakai pewarna alami dan perasa alami, jadi tenang aja, kita nggak usah perlu khawatir ya ini Bapak. Benar sekali loh Mbak dan ibu-ibu semuanya, banyak pewarna alami, contohnya saja buah bit. Oh iya, pendapat kalian ada benernya juga sih. Gimana kalau kita langsung belajar aja ibu-ibu sama mbaknya, yuk. Yuk. Program pemberdayaan yang kami bawa ke Desa Genggong ini udah berjalan 1 bulan. Kami sangat-sangat berterima kasih ya pada ibu-ibu dan bapak-bapak semua atas antusiasmenya dalam membantu menyukseskan program kami sehingga masyarakat dapat mandiri dalam program susu sapi perah ini. Iya Ibu, selain itu kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan selama kami melakukan program kami di Desa Genggong ini. 1 bulan juga kita telah belajar banyak ya ibu-ibu bapak-bapak mengenai cara mengolah susu sapi yang benar dan menjaga kandang sapi supaya tetap steril seperti itu. Terus mulai dari pemasaran juga, gimana kita package produk supaya lebih menarik, penambahan rasa, itu kita semua telah belajar banyak. Untuk evaluasi masih banyak ya Bu sebenarnya yang harus kita tingkatkan lagi gitu. Nah, misalnya itu dalam mengelola arus kas, memperluas promosi serta menganalisis pasar gitu terkait variasi apa sih yang digemari oleh masyarakat gitu. Oh iya, kayaknya kemarin juga udah ada ya survei mengenai rasa yang digemari masyarakat. Iya Mbak, benar begitu. Kemarin rasa yang sangat digemarin adalah rasa vanila, coklat, dan melon. Sedangkan rasa yang tidak digemarin adalah rasa jahe dan strawberry. Terima kasih atas konfirmasinya Ibu. Semoga setelah ini program inovasi rasa susu ini dapat menjadi titik balik gitu untuk ibu-ibu semua dalam mengembangkan ekonomi gitu. Kami juga berterima kasih ya Mbak karena atas pelatihan, terus bimbingan juga. Kami jadi tahu cara produksi yang baik dan juga strategi pemasaran yang baik juga. Iya Mbak, terima kasih banyak untuk dedikasinya memajukan Desa Genggong ini melalui pemberdayaan sapi yang ada, terutama setelah adanya kenaikan BBM yang cukup memberatkan kami.